Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fadal Ustaz. Assalamualaikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bismillah, sampai dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqruddik ataupun naqraddik. Kata beliau, aku dilarang oleh kasihku. Siapa kasih beliau? Kasih sahabat Abu Hurairah. Tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An anqura fi salati, dilarang nakr ataupun mematok dalam solatku, kata beliau. Naqraddik, sebagaimana patukan seekor ayam jago. Ayam jago ya ikhwah sekalian, di saat dia matok mencari makanan, mematok biji-bijian secara cepat, sekali patok langsung diangkat kepalanya. Di saat sholat pun umat manusia ya ikhwah, umat Islam dilarang menyerupai sebagian hewan, termasuk menyerupai patokan seekor ayam di saat lagi sujud. Yang Anda ketahui sekitar mungkin 7 ataupun 8 larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melaksanakan gerakan ataupun sebagian gerakan sholat agar tidak menyerupai gerakan ataupun keadaan seekor hewan. Berarti saat Nabi Muhammad beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, kalian salatlah sebagaimana ana salat, maka mestinya salat kita itu menyerupai salatnya Nabi Muhammad, karena itu adalah perintah beliau. Tetapi sebagian umat manusia, sebagian di antara mereka di saat mereka sholat, justru tidak menyerupai bagaimana sholatnya Rasulullah. Dan ini mungkin yang pernah ataupun dilihat oleh Nabi Muhammad di zaman beliau. Ada sebagian yang sholat tepat dari segi ruko, dari segi sujud tanpa ada tumak ninah. Tentunya kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, bukan diperintahkan untuk mengikuti gerakan para hewan. Ini diantara hadisnya. Dilarang dalam sholatnya mematok sebagaimana patokan seekor ayam. Wan altafita tas'alab, atau menoleh-noleh sebagaimana tolehan seekor musang. Nolah-nolah seperti curiga kelihatan orang. Wa an aq'i ka'ika'il jirdi, ataupun duduk ik'a sebagaimana ik'a'nya seekor monyet. Ini yang kemarin gambarnya sudah kita tampilkan kalau nggak salah di akhir-akhir pertemuan. Jadi intinya Nabi Muhammad di sebagian hadis-hadisnya itu beliau melarang umat Islam di saat mereka melaksanakan sholat, dilarang gerakannya sebagaimana gerakan-gerakan seekor hewan. Sehingga kadang-kadang beliau melarang, misalnya adalah di saat umat Islam lagi sujud, dilarang sebagaimana sujudnya ataupun mungkin rebahannya, berbaringnya seekor binatang buas.
di saat sujud dilarang bagian-bagian sini ditempelkan ke lantainya, perlu untuk diangkat. Itu belum mungkin juga Nabi Muhammad beliau pernah melihatnya dilaksanakan oleh sebagian sahabat sehingga beliau melarangnya. Dan tentunya kita nggak diperbolehkan juga untuk melaksanakannya. Yang sahabat dilarang, apalagi kita. Dilarang menempelkan ini. Nanti insya Allah di bagian pembahasan masalah sujud, insya Allah hal ini nanti akan kita singgung lagi. Ataupun larang-larang yang lainnya, yang intinya bahwa di saat kita lagi sholat, dilarang mengikuti atau menyerupai gerakan sebagian binatang. Termasuk di sini adalah gerakan-gerakan seekor patukan seekor ayam, ataupun tole-tolean seekor musang, ataupun model duduknya seekor anjing ataupun seekor kera dalam suatu riwayat. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis berikutnya disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa kana yaqul, Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan di sini, aswa'un nasi, seburuk-buruk umat manusia. Sariqatan, dari segi pencuriannya, jadi buruk-buruk pencurian yang dilaksanakan oleh umat manusia, itu adalah alladzi yasriqu min salatihi, yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Nabi Muhammad di sini ya ikhwah, beliau mengatakan aswa'un nas, seburuk-buruk umat manusia dari segi pencuriannya. Berarti ini dimungkinkan lebih kriminal daripada pencurian biasa. Karena beliau di sini mengatakan aswa'un nas, seburuk-buruk umat manusia pencuriannya, ataupun seburuk-buruk pencurian umat manusia. Di sini Muhammad menyerupakan orang yang mencuri dalam sholatnya diserupakan dengan pencurian orang yang mencuri barang orang lain. Tapi di sini ada lebih buruk lagi. Di sini atas sebagian ulama ya ikhwah, kenapa kok mencuri yang model semacam ini, mencuri dalam sholatnya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, tidak ada tumak nina. Kenapa dikatakan asadun nas ataupun aswa'un nas, seburuk-buruk umat manusia, sariqatan, dari segi pencuriannya. Kenapa dikatakan asyad ataupun mungkin aswa, seburuk-buruknya? Di sini kata sebagian ulama ya ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah kalau di saat ada orang dia mengambil harta orang lain, mungkin dia masih bisa mengambil manfaatnya. Walaupun dia berdosa, ada manfaat yang dia peroleh. Ataupun ada kemungkinan bahwa di saat harta tersebut diambil, kemudian dia itu tersadar bahwa itu adalah suatu hal yang salah, kemudian dia minta maaf kepada orang tersebut atau minta kehalalannya, atau membayar atau mengembalikan barang yang dicurinya. Ataupun mungkin nanti kesalahannya akan ditebus dengan cara dipotong tangannya, sehingga tidak ada tanggungan di akhirat. Tetapi orang ini yang sholatnya, dia mencuri ruhnya sholat. Apa roh sholat? Adalah tumak nina ataupun kekhusyuan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat sholatnya dia tidak khusyuk, tidak ada tumak nina, tepat gerakan sholatnya, rukuknya nggak diperhatikan, masalah tumak nina, rukuknya tidak diperhatikan, maka dia telah kehilangan mencuri pahala yang seharusnya dia dapatkan. Sehingga tidak dia dapatkan lantaran dia itu tidak melaksanakan rukuk ataupun sujud secara sempurna. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah aswa'un nasi sariqatan, allati seburuk-buruk umat manusia pencuriannya atau pencurian umat manusia, seburuk-buruknya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Artinya mencuri pahala dari yang berupa kekhusyuan atau pahala tumak ninah dalam sholatnya. Karena dia tadi itu tidak melaksanakan ruku ataupun sujud secara sempurna. Kemudian di sini para sahabat mereka ini bertanya ini. Saat Nabi Muhammad beliau mengatakan, kok ada terjadi suatu pencurian dalam sholat? Mereka ini heran. Jalan yang mereka tempuh untuk menghindari ataupun untuk menghilangkan keheranan, penasaran, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah,
Bagaimana caranya orang ini kok bisa mencuri dalam solatnya? Kata Nabi Muhammad, qala la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang tersebut tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Berarti isti'jal dalam gesa-gesa dalam solatnya. Tidak dia sempurnakan, tidak ada tumak ninahnya. Inilah yang disebut dengan mencuri dalam solatnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau digambarkan di dalam hadis berikutnya. Wa kana yusalli falamaha bima'akhkhar ainihi ila rajulin. Nabi Muhammad di saat beliau sholat, beliau melihat ini dari sudut panjang matanya. Ini lamaha bimuakhir, ini penafsirannya kata ulama adalah bi tarafi ainihi, di ujung dari ujung matanya. Kelihatan dari ujung matanya. Beliau melihat dari arah sana. Hal ini enggak mengherankan ya ikhwah, yang kemarin kita bahas bahwa Nabi Muhammad itu beliau bisa melihat orang-orang yang berada di belakang beliau di saat beliau lagi sholat. Ini yang kemarin kita bahas, penafsiran disampaikan oleh para ulama tentang masalah penglihatan Rasulullah dalam masalah hal tersebut. Dalam hadis ini maka yusalli falamaha bimuakhkhari ainihi la rajulin. Jadi Muhammad beliau melihat dari ujung matanya, melihat seorang laki-laki la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi. Seorang laki-laki, beliau melihat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya. Sulbahu di situ ay dhahrahu, yaitu punggungnya, fir ruku'i dalam rukuknya, wasujudi dan dalam sujudnya. Berarti kalau kita mengetahui semacam ini ya ikhwas sekalian, kita perlu untuk meluruskan punggung kita di saat lagi sujud ataupun di saat lagi ruku. Jangan dibuat melengkung dan jangan dibuat terlalu ke bawah, tapi berusaha untuk dibuat datar di saat lagi ruku. Begitupun di saat lagi sujud, maka jangan dibuat melengkung dalam artian bahwa perlu dibuat datar antara punggungnya, tidak terlalu dibuat ke bawah dan tidak terlalu diangkat ke atas, tapi dibuat lurus ke arah sujudnya di dalam sujud. Nabi Muhammad beliau falamman sarafa, di saat beliau selesai salatnya, qala, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai golongan orang-orang Islam, wahai umat manusia, wahai umat Islam, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi. Kata beliau, la salata liman, tidak ada salat sah ataupun tidak ada salat sempurna. Di sini khilaf di antara para ulama, apakah yang dimaksudkan dengan la salat di sini adalah salat sempurna ataukah salat yang kekurangan pahalanya? Ada khilaf di antara para ulama. Liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi, yaitu tidak ada salat sempurna ataupun tidak ada salat sah bagi orang la yuqimu sulbahu, yang dia tidak memberdirikan, meluruskan punggung dalam ruku ataupun dalam sujudnya. Orang yang sholat di saat dia lagi ruku ataupun di saat dia lagi sujud, dia tidak meluruskan punggungnya, maka la sholata, dianggap sholatnya nggak sah ataupun dianggap sholatnya paling tidak pahalanya berkurang. Sehingga semacam ini ikhwah, yang perlu kita laksanakan, perlu kita perhatikan bahwa di saat kita lagi ruku ataupun di saat kita lagi sujud, perlu diperhatikan masalah kelurusan dari punggung kita di saat lagi dalam keadaan dua rukun tersebut. Berusaha sebaik mungkin, berusaha dipraktekkan, mencari posisi ataupun standar kira-kira punggung anak lurusnya itu bagaimana. Karena inilah kesunahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemarin yang pernah kita sampaikan dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a sawwa dhahrahu. Nabi Muhammad di saat beliau lagi rukuk, beliau meluruskan punggungnya, hatta law subba alaihil ma lastaqarra. Kalau seandainya air dituangkan ke punggung beliau, lastaqarra, air tersebut tidak akan tumpah, dalam artian air tersebut akan tetap berada di tempatnya, tidak akan mengalir ke arah kanan, tidak mengalir ke arah kiri, tapi berada di tempatnya. Artinya bahwa hal ini menunjukkan bahwa
praktek Rasulullah di saat beliau lagi sholat, itu beliau adalah meluruskan punggungnya. Ini yang dimaksudkan dengan kata-kata sulbahu. Punggung beliau. Punggung orang yang lagi sholat ini. Kemudian disampaikan oleh beliau lagi di sini. Dalam hadis yang lainnya, la tujibu salatul rajuli. Sebentar ya ikhwah. Bismillah. Terdengar ya ikhwah? Bismillah, bismillah. Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar. Bismillah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam hadis ini. Beliau mengatakan, la tujzi'u sholatur rajuli, tidak mencukupi sholatnya seorang laki-laki. Hatta yuqima dhahrahu, sampai dia itu meluruskan punggungnya. Firruku'i was sujudi, dalam rukuk dan juga dalam sujudnya. Artinya kalau rukuknya dan juga sujudnya, posisi punggung itu tidak lurus, maka tidak mencukupi untuk menggugurkan kewajiban dia dalam sholat. Karena kenapa? Karena dia itu tidak melaksanakan suatu hal yang seharusnya berusaha untuk dia laksanakan. Ini tadi ini adalah termasuk penjelasan dari hadis-hadis sebelumnya. Kemudian yang dibahas berikutnya oleh beliau adalah azkarur ruku'. Adalah zikir-zikir yang dibaca di saat kita lagi ruku'. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an min al-azkari wal ad'iyah. Kata beliau di sini, Nabi Muhammad, di dalam rukun ini, yaitu rukun yang berupa ruku', Nabi Muhammad beliau membaca bermacam-macam zikir ataupun doa. Berarti kalau bermacam-macam tidak hanya ada satu zikir saja, tetapi lebih dari satu. Bahkan dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, ada 7 zikir yang bisa dibaca di saat lagi sholat. Di saat lagi ruku'. Taratan bihadza. Nabi Muhammad kadang-kadang membaca suatu zikir dengan suatu zikir tentu. Kadang-kadang membaca zikir yang lainnya. Ada 7 macam tadi. Nantinya yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau seandainya muncul suatu pertanyaan, Ustadz, ataupun Mas, Abang, Om, antum mau belajar ngaji nih. Zikir-zikir Nabi Muhammad di saat lagi ruku' kan banyak. Apakah boleh kalau seandainya zikir-zikir tersebut semua dibaca di saat lagi ruku'? Di sini ada khilaf di antara para ulama ya ikhwas sekalian. Ada khilaf di antara para ulama. Karena nukilkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menuliskan dalam Syarah Al-Mumti' mengatakan di sini qala hadza mahallu ihtimal. Jadi ada berapa kemungkinan di sini ya ikhwah. Kemudian beliau menjelaskan tentang doa iftitah yang juga bermacam-macam. Di dalam doa iftitah atau doa istiftah, kadang-kadang Nabi Muhammad beliau membaca suatu doa, kadang-kadang beliau meninggalkan doa yang lainnya. Dan beliau tidak mengumpulkan dalam satu kali sholat. Ini dalam doa iftitah. Untuk yang masalah rukun di sini ya ikhwah. Untuk yang masalah rukun. Di sini kata beliau, lakin idza kana fi ruku'i al-ma'ruf inda ammatul ulama annahu tuzkaru jami'ah. Ini kata beliau, menurut jumhur ulama, bahwa doa-doa nanti yang dibaca, yang pernah dibaca Nabi Muhammad SAW di saat lagi ruku' itu bisa dibaca secara bersamaan. Kalau memungkinkan, ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini juga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berarti Imam Nawawi rahimahullah, beliau termasuk di antara ulama
yang memiliki suatu pendapat bahwa doa-doa tersebut diperbolehkan untuk dikumpulkan jadi satu dalam satu kali ruku'. Itu ayajma' baina hadhihi azkar kullaha in tumkinu min dzalika bihaitsu yashukku ala ghairihi. Dengan catatan bahwa hal tersebut tidak memberatkan orang lain. Artinya, kalau seandainya imamnya membaca doa semua, dibaca doa-doa dalam ruku', kalau seandainya terlalu panjang maka jangan sampai dilaksanakan. Khawatir nanti jamaahnya mungkin akan merasa keberatan. Ini catatan diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nanti insya Allah akan kita bacakan apa yang disampaikan ataupun komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullah di akhir pembahasan. Nanti insya Allah kita bacakan. Sekarang kita perhatikan doa apa saja ataupun zikir apa saja yang dibaca Rasul ataupun yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad di saat beliau lagi ruku'. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azimi, dan inilah senjata kita biasanya. Ataupun yang sering kita pakai di saat lagi ruku' adalah membaca doa ini. Subhana Rabbiyal Azimi wa hamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa hamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa hamdi, sebanyak 3 kali. Ini biasa yang kita laksanakan. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalika. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu beliau mengulang-ulangnya lebih banyak dari sekedar tiga kali. Kemudian dijelaskan dalam paragraf berikutnya, wa balagha marratan fi tikrariya fi suratil lail. Dan Muhammad SAW beliau melebih-lebihkan pengulangannya dalam sholat malam. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi. Sehingga rukuknya, waktunya ataupun durasinya itu berdekatan dengan ataupun durasinya sama atau dekat dengan durasi di saat beliau lagi berdiri ataupun sebelum ruku'. Wa kana yaqra'u fi salasa suwarin minat tiwal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam berdirinya yang tadi dibuat kalau ritmenya berdiri itu sama dengan rukuk beliau, dalam berdirinya beliau membaca surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan disela-selai dengan doa ataupun istighfar sebagaimana dalam hadis yang menyatakan tentang masalah surat malam beliau. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau kadang-kadang memanjangkan bacaan tasbihnya. Tidak hanya sekedar tiga kali, tapi bahkan lebih. Dan durasinya hampir sama dengan durasi di saat beliau lagi berdiri membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, sama Ali Imran. Sangat lama di sini, ikhwas sekalian. Sangatlah lama. Kalau dalam keadaan biasa kita membaca secara tertil ataupun agak cepat sedikit, 1 juz Al-Quran itu sekitar satu jam ataupun kurang sedikit. Al-Baqarah sudah melebihi 2 juz. An-Nisa sama, Ali Imran juga sama. Sehingga tidak heran kalau Nabi Muhammad saat beliau sholat, sampai Aisyah beliau heran, hatta tawarramat qadamah. Kedua kaki beliau Rasulullah sampai membengkak. Karena begitu lamanya. Lamanya berdiri lama, rukuknya juga lama. Sehingga beliau merasa heran. Karena melihat kaki Nabi Muhammad, beliau sampai bengkak. Pada Nabi Muhammad beliau telah diampuni dosa-dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Afalakuna abdan syakur, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini beliau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala biar termasuk nanti hamba-hambanya yang bersyukur. Kita lanjutkan insyaallah ya ikhwah. Tadi itu adalah yang doa yang pertama ataupun zikir yang pertama dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian zikir yang kedua yang kadang-kadang dibaca Nabi Muhammad adalah sebagaimana zikir yang pertama, cuma di sini ada penambahan wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sebanyak 3 kali juga. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad juga membaca zikir yang ketiga di sini, Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini pun pernah dibaca ataupun sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ataupun doa yang keempat ini, zikir yang keempat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
Kata Aisyah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yuksiru minhu fi ruku'i wa sujudihi. Nabi Muhammad, beliau memperbanyak doa ini, yaitu subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Doa ini, zikir ini, beliau sering baca, memperbanyak baca doa ini dalam rukuknya dan juga dalam sujud Rasulullah. Di akhir hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ta'awwalul Quran. Nabi Muhammad SAW itu beliau ta'awwal Quran. Maksudnya adalah di sini, maksudnya kata para ulama adalah ya'malu ma umira bihi fi dzalikal kalam ataupun fi dzalikal ayah. Nabi Muhammad SAW itu beliau mempraktekkan perintah yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Ini maksudnya bagaimana? Ada suatu hadis yang lain ya ikhwas sekalian, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nuzilat suratu idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi Muhammad di saat beliau diturunkan suatu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Di saat kemenangan dari Allah dan juga telah ditaklukkannya kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Dan engkau melihat umat manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara bergelombang, secara ganti berganti, secara silih berganti. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Allah dalam akhir ayatnya dalam surat Al-Fatah tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dalam ayat tersebut fasabbih, perintahnya adalah intim baca tasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan minta ampunanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, karena dia adalah Tuhan yang memberi ataupun mudah untuk menerima taubat hamba-hambanya. Dalam ayat tersebut ya ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kurangan. Allah jauh dari kurangan-kurangan. Allah maha sempurna. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca tasbih wastaghfirhu, dan diperintahkan untuk beristighfar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat ayat tersebut diturunkan, Nabi Muhammad habis itu tidak pernah meninggalkan membaca zikir yang di dalam hadis-hadis ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami. Dengan memuji kepadamu, Allahumma gfirli, mohon engkau maafkan ataupun ampuni diriku. Kata Aisyah, Nabi Muhammad, kenapa beliau membaca zikir ini ataupun doa ini adalah dalam rangka ya ta'awwalul Quran. Dalam rangka beliau itu ya ta'awwal Quran, maksudnya adalah ya'malu ma umira bihi fi hadhil ayah. Nabi Muhammad itu beliau mempraktikkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat tersebut. Sehingga Nabi Muhammad sehabis diturunkan ayat tersebut ataupun surat Al-Fatah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan doa ini. Ini yang dimasukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yuksiru minhu fi sujudihi wa ruku'ihi. Muhammad tidak ataupun memperbanyak sering membaca doa ataupun zikir ini di saat beliau lagi sujud ataupun di saat beliau lagi ruku'. Ini yang dimaksudkan dengan kata ya ta'awwal Quran, mentakwil Quran. Itu maksudnya disampaikan oleh para ulama tentang makna ya ta'awwal dalam hadis ini. Al-Quran kan semua Ustadz. Padahal di sini cuma soal Fatah saja. Ini kata para ulama, ini istilahnya adalah itlaqul kulli wa iradatil juz'i. Mengucapkan semuanya, cuma yang dimaksudkan cuma sebagian saja. Mengatakan mentakwil ataupun mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tapi dalam ayat ini adalah sebagian ayat Al-Quran yang dalam surat Al-Fatah saja atau An-Nasr saja. Ini dimaksudkan dengan perkataan itlaqul kulli wa iradatil juz'i. Mengucapkan lafaz yang bersifat semuanya secara umum, cuma yang dimaksudkan adalah parsial saja, sebagian saja.
Sebagaimana misalnya Indonesia dikalahkan oleh negara fulan dalam kompetisi. Padahal cuma mungkin dalam perlombaan tertentu, tidak dikalahkan dalam semua hal. Itu maksudnya adalah itlaqul kulli wa iradatil juz'i. Mengucapkan secara total semuanya, secara umum, cuma yang dimaksudkan adalah sebagian saja. Ini pun sama dengan perkataannya ta'wal Quran, ba'dal Quran. Kemudian sebagian hadis ya ataupun mungkin zikir yang setelahnya ya ikhwah yang dibaca oleh Muhammad yang bisa kita baca juga di saat lagi ruku itu adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi, ataupun dalam riwayat yang lain ada wa idhami wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini pun lumayan panjang yang doa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun doa-doa yang lainnya lagi, yang keenam adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Kemudian ataupun doa yang ketujuh bisa juga kita baca, bisa kita hafalkan. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati wa hadza qalahu fi suratil lail. Doa yang terakhir ini atau yang terakhir ini yang diucapkan Nabi Muhammad ataupun dizikirkan Nabi Muhammad di saat beliau sholat malam. Di saat beliau sholat malam. Sekarang perhatikan ya ikhwah sekalian, itu ada footnote yang nomor sebentar. Ini ada footnote yang nomor 5. Kita lihatkan footnote yang nomor 5. Faedah. Kita perhatikan di sini, ini ada suatu faedah yang perlu untuk kita pahami, insyaallah menambah wawasan kita. Hal yusra'ul jam'u baina hadzal adkar. Yang telah sebagian tadi telah kita sebutkan, apakah disyariatkan mengumpulkan antara zikir-zikir ini dalam satu rukuk ataukah tidak disyaratkan? Perhatikan, ikhtilaf dzalika. Para ulama berbeda pendapat. Wa taradada fi Ibnul Qayyim fi Zadi wal Jazm bin Nawawi fil Azkar bil awwali. Perhatikan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan dua pendapat. Antara yang mensyariatkan ataupun yang tidak mensyariatkan masalah mengumpulkan doa-doa ataupun zikir-zikir tadi itu dalam satu kali rukuk. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menegaskan al-awwala adalah al-jam'u baina hadzal adkar. Berarti Imam Nawawi rahimahullah beliau termasuk ulama yang lebih cenderung mengatakan bahwa akan kebolehan mengumpulkan doa-doa tersebut dibaca dalam satu kali rukuk. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mempunyai dua qaul dalam kitab Zadul Ma'ad. Faqala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan al-afdalu yang lebih utama ay yajma'a baina hadhihi azkari kulliha. Kata beliau yang lebih utama adalah mengumpulkan zikir-zikir ini semuanya intum kinu zalika. Kalau hal tersebut mungkinkan. Kalau bagi kita memungkinkan untuk menghafalkan kemudian kita baca di saat lagi ruku', silahkan untuk dipraktikkan. Kata Imam Rahimahullah itu lebih utama. Wa kadza yambagi ayyaf'ala atau ayyuf'ala fi azkari jamil abwab. Begitupun nanti kalau seandainya dalam satu surat itu, dalam satu rukun itu, ada berapa dalil ataupun doa-doa yang dibaca oleh Muhammad SAW, bermacam-macam doanya, bisa juga dikumpulkan. Ini adalah, ini adalah pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini nanti keterusannya bisa antum baca ya ikhwas sekalian di poin-poin berikutnya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah beliau lebih cenderung mengatakan bahwa untuk mengumpulkan tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Karena perlu suatu dalil, kata beliau di sini al-afdal adalah al-iqtida' bi sallallahu alaihi wasallam bi hadis sunnah. Jadi yang lebih utama kata beliau adalah mengikuti langsung sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak satu riwayat pun yang mengumpulkan semua dalil-dalil tersebut. Tentunya di sini ada khilaf di antara para ulama dalam masalah hal ini ya ikhwas sekalian. Kita kembali ke pembahasan semula. Kemudian italatur ruku'. Pembahasan berikutnya adalah bagaimanakah hukumnya memanjangkan suatu ruku' di saat lagi salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudihi wa jilsatihi baina sajdataini qariban minas sawa. Kita perhatikan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ini itu menjadikan rukuk beliau dan juga berdirinya beliau setelah rukuk dan juga sujudnya ataupun duduk di antara sujud, kedua sujud itu adalah qariban minas sawa. Artinya adalah semua hampir sama durasinya. Dalam hadis ini. Jadi antara rukuk beliau sama berdirinya beliau setelah rukuk, sujud beliau, kemudian duduknya beliau di antara dua sujud, itu ritmenya sama, masa-masanya pelaksanaannya itu sama. Atau mudahnya masanya sama. Di sini ada khilaf di antara para ulama ya ikhwas sekalian. Tentang apa? Tentang masalah istilah ataupun kata-kata rawi di sini qariban minas sawa. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana? Ana menyebutkan di sini nukilkan ada 5 khilaf pendapat para ulama tentang maksud kata-kata qariban minas sawa. Pendapat yang pertama adalah jami'u hadhil ahwali mustawiyatun fil muddati. Jadi rukun-rukun tadi ini, baik rukuknya, berdirinya, sujudnya, ataupun duduk di antara dua sujud, itu semua sama dari segi lama pelaksanaannya. Kalau seandainya sujudnya itu adalah 5 menit misalnya, maka nanti rukun-rukun yang lainnya juga 5 menit. Sekedar perkiraan. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, innama kanat al-ahwalu salati mutasawiyah ahyanan wa laysa hadza hadiyan daiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua adalah membuat sama ini antara berdiri, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud termasuk i'tidal habis bangun dari rukuk. Dibuat sama adalah kadang-kadang saja. Adalah kadang-kadang. Karena petunjuk Nabi Muhammad yang sering beliau laksanakan tidak begitu. Karena kenapa? Ada beberapa riwayat hadis yang sahih bahwa beliau di saat lagi berdiri itu beliau membaca khususnya di saat sholat subuh nih. Beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat di saat lagi sholat subuh dan beliau tidak melaksanakan hal tersebut dari segi lamanya dalam ruku ataupun dalam sujudnya. Artinya menyamakan terus-terusan dari segi ritme ataupun lamanya ini tidak selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah udah azan ya ikhwah, masya Allah. Mungkin sampai di situ dulu ya ikhwah sekalian. Nanti insya Allah untuk masalah khilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang masalah perkataan dalam hadis qariban minas sawa hampir sama dari segi ritme-ritmenya. Nanti insya Allah kita bahas juga dalam pertemuan setelahnya. Ada satu pertanyaan ya ikhwah sekalian yang insya Allah Anda sampaikan, yang bisa menjawab silahkan langsung diangkat tangannya. Nanti langsung yang benar langsung menghubungi pihak admin ataupun pihak pelaksanaannya, Pak Bugi ataupun teman-teman admin yang lainnya untuk masalah hadiahnya insya Allah. Pertanyaannya adalah kemarin dalam pertemuan sebelumnya Ana menyebutkan nama seorang sahabat yang mana beliau itu melihat anaknya meletakkan kedua tangannya di saat lagi rukuk diletakkan di antara kedua lututnya. Kemudian dilarang si anaknya ini. Karena kenapa? Karena dulunya saat Nabi Muhammad masih hidup, sebagian sahabat melaksanakannya. Meletakkan kedua tangan di saat lagi rukuk, diletakkan di antara kedua lututnya. Tapi dilarang oleh Nabi Muhammad. Siapakah nama sahabat tersebut? Allah yubarik fikum. Monggo. Yang tahu silahkan untuk mengangkat tangannya. Ya Ustaz. Bentar, siapa ini? Iwan Ustaz. Tafadhal akhi Wan, Allah yubarik fik. Monggo. Sa'ad bin Waqqas Ustaz. Sa'ad bin Waqqas. Yakin? Yakin. Naam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Allah yubarik fik. Nanti bisa antum hubungi pihak adminnya insyaallah. Allah yubarik fik. Jazakumullahu khairan.
Untuk bapak-bapak para haji, bapak-bapak yang Ana lihat di sini yang yang kajian offline, qadarullah Ana nggak bisa offline. Insya Allah pekan depan kita offline lagi. Mohon maaf karena mungkin tadi pengumuman disampaikan oleh panitia belum sampai ke antum. Alhamdulillah saat ini menyaksikan di sana. Allah yubarik fikum. Kita cukup sekian insya Allah ya Pak untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita baca. Karena angkat tangan cuman udah keterlatan saat. Nah, insya Allah yang awal yang kita lihat kita tunjuk insya Allah. Saudara Allah yubarik fikum. Cukup insya Allah. Allah yubarik fikum. Semoga pekan depan nanti rezeki antum insya Allah. Allah yubarik. Amin. Kita cukup sekian insya Allah dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.